رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. الحمد لله حمد الناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin jamaah salat Isya wa Tarawih insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya kita mengawali dan apapun aktivitas kita awali dengan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih hingga saat ini limpahan rezeki yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan masih tetap tercurah, masih kita rasakan, sehingganya dengan limpahan rezeki tersebut kita gunakan dengan amalan-amalan soleh yang mudah-mudahan amalan-amalan soleh tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap terhatur kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita tentang bagaimana mengisi waktu-waktu di bulan suci Ramadan ini. Masyarul muslimin jamaah salat Isya wa Tarawih rahimakumullah. Di Ramadan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua Hijriah, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi nabi berapa tahun, Pak? Berapa tahun? Ada yang paham sirah? Mahasiswa ini. Berapa tahun? Di tahun kedua Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti sudah menjadi nabi selama 15 tahun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Makanya di tahun kedua Hijriah atau memasuki tahun kedua Hijriah, ketika Rasulullah SAW baru bermukim di kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua tersebut memerintahkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka di bulan suci Ramadan ini terdapat peristiwa yang kita ketahui bahwasanya peristiwa ini sangat luar biasa, peristiwa ini istimewa, yang mana terjadi pertempuran yang luar biasa, pertempuran yang luar biasa di Ramadan pertama kaum muslimin. Di Ramadan pertama kaum muslimin, yaitu perang Badar. Langsung perang ini dikomandoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah. Ini kayak momentumnya sudah lewat ini ya. Ini malam keberapa ini? 18, ada 19. Ya, berarti itu. Tapi mudah-mudahan tetap ini sebagai pelajaran agar kita senantiasa ingat dengan kisah sejarah ini yang ibrahnya, pelajaran yang sangat luar biasa.
Masyarul muslimin, jamaah salat isya wa tarawih rahimakumullah, Badar kalau kita lihat jaraknya dari kota Madinah itu sekitar antara 150 km. 150 km. Saya kalau perjalanan dari Jakarta ke Merak itu saya lihat 80 kilo ya. Berarti kan dari Jakarta ke Merak itu masih kurang ya. Masih kurang. Bisa dibilang dari Merak ke Bekasi lah mungkin ya, atau dari Merak ke Karawang, jalan kaki dengan peralatan seadanya, luar biasa, dalam kondisi berpuasa. Walaupun dalam riwayat dijelaskan diperbolehkan berpuasa, diperbolehkan berbuka pada waktu itu. Masyarul muslimin, jamaah salat tarawih rahimakumullah, yang menarik adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan berperang kepada kaum muslimin di bulan suci Ramadan, di puasa pertama kaum muslimin. Bisa kita bayangkan ketika kita pertama kali, pernah nggak ngerasain pertama kali puasa? Bapak Ibu, pernah? Seperti apa rasanya? Ya begitulah. Ya, pertama kali puasa. Walaupun para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa itu bukan pertama kali. Dalam riwayat dijelaskan puasa yang diwajibkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa itu adalah puasa Asyura. Ya. Ketika para ahli ilmu meriwayatkan tentang riwayat puasa yang diwajibkan sebelum puasa Ramadan itu adalah puasa Asyura. Ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, kemudian melihat dan bersinggungan langsung, bersentuhan langsung dengan masyarakat yang baru, yaitu masyarakat Yahudi, maka Rasulullah SAW melihat mereka berpuasa di Yaum Asyura, di tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu? Puasa apa kalian ini? Maka apa kata mereka? Hadza wallahi khair. Puasa ini merupakan amalan, bentuk kebaikan, amalan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena anjallahu Musa min Fir'aun wa qaumah. Karena ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari serangan, dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa pun berpuasa di waktu itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar pernyataan tersebut, maka Rasulullah menyatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak dengan puasa ini daripada kalian. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa di Yaum Asyura di tanggal 10 Muharram. Dan banyak riwayat-riwayat yang lain. Tapi berpuasa di 1 bulan penuh itu baru diwajibkan di tahun kedua Hijriah, yaitu di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan surat Al-Anfal di peperangan tersebut, maka yang menarik adalah surat Al-Anfal ini adalah surat yang terjemahannya adalah apa? Al-Anfal. Apa? Mahasiswa? Al-Anfal. Harta rampasan perang. Yang menarik adalah ketika kita mendalami, menggali ayat-ayat Al-Quran, maka di surat Al-Anfal itu kisahnya itu dari belakang. Kisahnya dari belakang, bukan dari depan.
kita lihat surat Yusuf, maka kita akan mendalami kisah tentang Nabiullah Yusuf dari semenjak kecil, remaja, kemudian bersama saudaranya, kemudian dilemparkan ke dalam sumur, kemudian menjadi budak, kemudian diperjualbelikan, kemudian nanti seterusnya sampai menjadi gubernur, sampai bertemu kembali dengan ayahnya. Itu kronologis. Tapi di surat Al-Anfal tidak. Kisahnya itu tidak kronologis. Kalau kisahnya kronologis itu kan seperti perang Badar, terjadinya perang Badar, maka sebab terjadinya perang Badar, kemudian persiapan perang Badar, kemudian keberangkatan, kemudian cek lokasi, kemudian persiapan perang, kemudian atur strategi, kemudian membuat camp, kemudian perang tanding. Setelah perang tanding kemudian perang berkecamuk dan seterusnya hingga siapa yang menang, siapa yang kalah, kemudian korbannya berapa dan seterusnya. Tapi Al-Quran tidak seperti itu. Walaupun Al-Quran itu sepertiganya adalah kisah. Al-Quran itu sepertiganya adalah kisah. Maka perlu kita mendalami tentang surat Al-Anfal ini, sebagaimana momentum yang sangat luar biasa ini itu diabadikan dalam Al-Quran. Kayaknya perlu kita bahas. Mungkin di 10 hari terakhir itu ada kajian, mengundang Ustadz Masudi gitu kan, mengkaji tentang surat Al-Anfal yang luar biasa, karena kisah tentang di dalam Al-Quran itu ada kisah, di dalam surat ini kisahnya sama dengan surat yang lainnya. Apakah itu sama? Tidak. Para ulama menyatakan kisahnya sama tapi dalam waktu yang berbeda. Maka bolak-baliknya kisah itu terdapat makna, terdapat pelajaran yang sangat luar biasa. Maka perlu pendalaman, perlu penggalian, perlu tadaburan dari surat Al-Anfal tersebut. Makanya para ulama ketika datangnya bulan suci Ramadan itu ditutup semua kajian kecuali Al-Quran. Al-Quran dibahas. Maka yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana dalam firman-Nya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Ya. Jadi yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan itu bukan kita cuman membaca ayat Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Ya, memang pahalanya begitu besar, tapi yang dimau oleh Al-Qur'an adalah apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian apa? Sebagai wabayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas, wal furqan, dan sebagai pembeda. Harus beda. Ramadan kita tahun ini dengan tahun yang lalu harus berbeda juga dengan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.